Halo anak-anak, jumpa lagi dalam pembelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 4. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah hormat kepada orang tua. Baik anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Pengasih, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau telah memberikan kami hidup melalui ayah dan ibu. Ajarilah kami untuk menghormati dan menyayangi mereka, karena mereka telah menjadi perpanjangan kasih-Mu untuk menciptakan, membesarkan, dan mendidik kami. Berkatilah segala jasa serta kebaikan mereka, dan balaslah dengan rahmat-Mu, karena kami tak akan pernah sanggup membalas jasa mereka. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini adalah yang pertama, menyebutkan nasihat tentang kewajiban terhadap orang tua. Yang kedua, menjelaskan maksud serta alasan seorang anak perlu hormat terhadap orang tua. Yang ketiga, menyebutkan beberapa contoh perwujudan menghormati orang tua. Yang keempat, membiasakan diri menghormati dan menyayangi orang tua. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Baik anak-anak yang terkasih, ada ungkapan dalam bahasa Sunda yang memiliki arti demikian. Ibulah yang mengandung, ayahlah yang menjaga. Jangan bersujud kepada gunung, jangan menyembah lautan. Ibulah sumber kesejahteraan, dan didikan ayahlah yang mengantar kepada keberhasilan. Nah, anak-anak yang terkasih, nasihat ini tentu senada dengan kearifan dalam budaya-budaya di Indonesia yang menasihati kita untuk menghormati orang tua kita. Nah, masih banyak lagi ungkapan-ungkapan dalam bahasa daerah masing-masing ya tentunya. Tetapi Bapak di sini mengambil dari bahasa Sunda yang memiliki arti makna yang luar biasa bagaimana kita harus menghormati orang tua kita. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita menyimak video Malin Kundang, cerita dari Sumatera Barat. Kisah ini terjadi pada zaman dahulu di pesisir pantai Sumatera Barat. Dikisahkan, ada sebuah keluarga yang hidup dalam kemiskinan. Untuk mengubah nasib, sang ayah pergi merantau, meninggalkan istri dan anak laki-lakinya yang bernama Malin Kundang. Hingga bertahun-tahun lamanya, sang ayah tak pernah pulang. Meskipun sedikit nakal, Malin termasuk anak yang cerdas. Setelah Malin dewasa, dia merasa kasihan kepada ibunya yang kerja membanting tulang sendirian. Malin pun memutuskan untuk pergi merantau agar bisa menjadi orang kaya. Melihat tekad Malin yang kuat, sang ibu tidak tega untuk melarang. Dengan berat hati, sang ibu mengantar kepergian Malin. Setelah Malin pergi, tinggallah sang ibu seorang diri di gubuknya yang reot. Setiap hari, ia memandang ke laut sembari memikirkan nasib si Malin. Malin telah begitu lama meninggalkannya, namun tak pernah sekalipun memberi kabar. Setiap hari, sang ibu berdoa agar Malin Kundang bisa pulang dengan keadaan yang sehat. Suatu hari, sang ibu bertemu dengan nahkoda kapal yang dulu ditumpangi Malin. Nahkoda itu bercerita bahwa Malin sekarang telah menjadi saudagar kaya, memiliki banyak kapal dagang, dan telah menikah dengan seorang putri bangsawan. Kabar itu membuat hati sang ibu menjadi bahagia dan ingin segera berjumpa dengan anaknya.
Setelah lama menikah, Malin dan istrinya melakukan pelayaran ke kampung halaman. Mereka menggunakan kapal yang sangat besar serta awak kapal yang begitu banyak. Sesampainya di dermaga, Malin disambut oleh penduduk desa. Sang ibu menanti dengan wajah penuh kebahagiaan. Setelah kapal berlabuh, Malin dan istrinya segera turun ke pantai. Tiba-tiba saja, Malin dipeluk oleh seorang wanita tua berpakaian compang-camping. Betapa terkejutnya Malin saat mengetahui bahwa wanita itu adalah ibunya. Ibunya terlihat begitu tua dan kotor. Malin merasa malu memiliki ibu seperti itu. Malin tidak ingin istrinya tahu bahwa wanita tua itu adalah ibunya. Sekuat tenaga, Malin mendorong sang ibu hingga jatuh dan mencaci makinya. Malin berkata bahwa ia tidak memiliki ibu yang tua dan kotor seperti itu. Kemudian Malin memberi perintah kepada awak kapalnya untuk berlayar kembali. Sang ibu hanya bisa menatap kapal anaknya yang semakin jauh berlayar. Dengan air mata berlinang, sang ibu berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, apabila dia bukan anakku, aku akan memaafkan perbuatannya. Tetapi apabila dia memang benar anakku, aku mohon keadilan-Mu. Doa sang ibu dikabulkan. Badai yang begitu dahsyat datang menghadang. Kapal Malin hancur berkeping-keping karena menghantam batu karang. Istri dan semua awak kapalnya tak tertolong. Malin terdampar di daratan dan berubah menjadi batu. Itu adalah hukuman yang harus diterimanya karena durhaka kepada ibu. Baik anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, baru saja kita melihat video Malin Kundang. Ya. Pesan moral yang ingin disampaikan dalam cerita ini tentu saja pasti kalian sudah tahu ya. Ini karena cerita ini tidak asing di telinga kalian ya. Pesan yang mau disampaikan dalam kisah cerita Malin Kundang ini adalah jangan durhaka kepada orang tua, apalagi kepada ibu. Nah ini anak-anak ya, jangan durhaka kepada orang tua, apalagi kepada ibu. Karena ibu yang melahirkan kita, yang mengandung kita 9 bulan 10 hari. Hormatilah orang tuamu hingga akhir hayat. Ya, kita harus menghormati, harus mencintai orang tua kita sampai akhir hayat. Berikutnya, bersikaplah sopan kepada kedua orang tua kita. Kita harus sopan kepada orang tua kita. Dan tanamlah sikap budi pekerti yang baik pada orang tua. Nah itulah anak-anak ya, pesan yang mau disampaikan dalam cerita tadi. Itu pun dapat kalian lakukan dalam kehidupan kalian ketika kalian mencintai, menghormati orang tua. Ingat, jangan melawan, jangan durhaka kepada orang tua. Nah anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, di dalam kitab suci juga dikatakan bagaimana kita harus menghormati orang tua kita. Kita lihat bersama ya anak-anak, di dalam kitab Ulangan, Keluaran ya, bunyinya demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah itu anak-anak ya, dalam kitab suci juga diajarkan bagaimana kita harus menghormati orang tua kita. Ya, di dalam 10 perintah Allah, yaitu perintah yang keempat juga dikatakan kita harus menghormati ibu dan bapakmu. Kita harus menghormati orang tua kita, karena orang tua kita adalah orang yang mendidik kita, orang yang mengajari kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, kewajiban terhadap orang tua kita lihat di dalam Putra Sirah ya, bab 3, 12-16 dikatakan demikian. Anakku, tolonglah bapamu pada masa tuanya,
jangan menyakiti hatinya di masa hidupnya. Nah, ini anak-anak ya, kewajiban kita terhadap orang tua kita bagaimana kita harus menolong orang tua kita pada masa tuanya. Nah, seperti gambar ini lihat ya, orang tua yang sudah tua ini. Kita harus menolong ya, jangan menyakiti hatinya. Nah, maka kita diajak bersama untuk menghormati orang tua kita. Pun pula, kalau akalnya sudah berkurang, hendaklah kau maafkan. Nah, ini ya, jangan menistakannya sewaktu engkau masih berdaya. Nah, kebaikan yang ditunjukkan kepada Bapa tidak sampai terlupa, melainkan dibilang sebagai pemulihan segala dosamu. Pada masa pencobaan, engkau akan diingat oleh Tuhan. Maka dosamu lenyap seperti air beku yang kena matahari. Serupa penghujat, barang siapa meninggalkan bapaknya, dan terkutuklah oleh Tuhan orang yang mengerasi ibunya. Nah, itu anak-anak ya, kewajiban kita terhadap orang tua, bagaimana kita harus menolong, mencintai mereka. Nah, itu anak-anak ya, dalam kitab suci juga diajarkan demikian, bagaimana kita harus menghormati orang tua kita. Kita harus menyayangi mereka. Kita harus membantu mereka. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, sikap dan kewajiban kita terhadap orang tua. Apa saja ya? Kita lihat bersama di sini. Yang pertama, hormat kepada orang tua. Misalnya berbicara sopan santun. Ya, kita berbicara yang sopan terhadap orang tua kita, tidak boleh dengan nada yang keras, kasar, apalagi kasar ya. Rendah hati, tidak merendahkan dan tidak menghina mereka. Nah, ini ya, sikap hormat kita kepada orang tua. Berikutnya yang kedua adalah cinta terhadap orang tua. Bagaimana cara kita mengungkapkan cinta kita kepada orang tua? Nah, sikap cinta sebagai anak sungguh mereka perlukan. Kita perlu menemani mereka dengan senang hati, memberikan perhatian, menolong, mendoakan serta menunjukkan rasa terima kasih atas segala kebaikan mereka. Nah, kita menolong, membantu, mendoakan ya anak-anak ya. Kalian juga diajak untuk bagaimana mendoakan orang tua kalian, menolong orang tua kalian. Berikutnya yang ketiga, taat kepada orang tua. Nah, ini ya anak-anak, ketaatan kita terhadap mereka merupakan bukti bahwa kita mengakui kepemimpinan serta didikan kasih sayang mereka. Nah, tentu saja ketaatan yang dimaksud perlu disertai dengan sikap kritis dan akal sehat. Nah, ini anak-anak ya, kalian harus taat kepada orang tua. Berikutnya yang keempat adalah membantu orang tua tanpa mengharapkan imbalan. Kita sepatutnya selalu bersedia untuk membantu dan menolong mereka, terutama ketika mereka berada di dalam keadaan yang memerlukan bantuan. Misalnya ketika mereka sedang lelah, ketika mereka sedang sakit, ketika mereka tidak berdaya atau merasa kesepian. Itu anak-anak ya, bagaimana kita harus membantu orang tua kita. Coba kita ingat dulu ketika kita kecil, ketika kita sakit, ya, kita cepat-cepat orang tua kita mengantar kita ke rumah sakit. Ketika kita mau berjalan ya, kita berjalan bagaimana orang tua sabar, ya, supaya kita berjalan. Nah, maka kita di sini juga diajak untuk membantu orang tua kita, ya, menolong mereka. Ya, jika sakit, mari kita rawat. Jika mereka kesepian, mari kita hibur mereka. Nah, itu anak-anak ya, sikap dan kewajiban kita terhadap orang tua. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi, bahwa kita harus menghormati orang tua kita. Karena itu merupakan perintah dari Tuhan. Nah, sekali lagi, mari kita menghormati, menyayangi, mencintai orang tua kita dengan setulus hati kita. Nah, baik anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, mari kita merefleksikan, sudahkah aku menghormati orang tuaku? Nah, anak-anak silakan kalian merefleksikan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Sudahkah aku menghormati orang tuaku? Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, Bapak memberikan tugas KD 3.5. Ini ada 5 soal
silakan kalian menjawab dengan baik, dengan benar, dan dengan sungguh-sungguh tentunya. Baik anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, pembelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini. Marilah kita tutup dengan doa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih karena kami boleh belajar mencintai-Mu lewat orang tua kami. Semoga kami semakin mencintai kedua orang tua kami dengan perbuatan-perbuatan baik kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak yang terkasih, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.